Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan storytelling dengan bahasa Indonesia tentang Joko Kendil dari daerah Jawa Tengah. Ayo kita simak videonya. Pada suatu hari, Joko Kendil datang ke rumah Simbok dan mengetuk pintu rumahnya. Tok tok, tok tok. Kemudian, Mbok pun datang dan membukakan pintu untuk si Joko Kendil. Kemudian, Mbok menyuruhnya untuk masuk. Di dalam ruangan, Joko Kendil meminta makanan kepada Simbok. "Mbok, bolehkah saya meminta makanan?" Lalu, Simbok pun memberikan makanan seadanya kepada si Joko. Kemudian, Simbok pun bertanya, "Siapa namamu dan dari mana asalmu?" Kemudian, si Joko pun menjawab, "Aku tidak tahu siapa namaku, Mbok. Mereka memanggilku dengan sebutan Joko Kendil. Orang tuaku sudah lama meninggal. Itulah sebabnya aku hidup dari belas kasihan orang lain. Aku sudah tidak makan 2 hari, Mbok. Terima kasih, makananmu sungguh sangat lezat. Mbok, aku izin pamit dulu." Kemudian Simbok berkata, "Jika kamu mau tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Lagi pula, Simbok tidak mempunyai anak laki-laki. Tetaplah tinggal di sini." Kemudian Joko pun menyetujui perkataan dari si nenek. Ternyata si Joko merupakan anak yang sangat rajin. Dia membantu Simbok untuk bercocok tanam, kemudian dia membantu Simbok dalam mencari kayu bakar, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja dia selalu dikucilkan oleh teman-temannya dan dicemooh karena badannya yang kerdil seperti gentong nasi. Pada saat remaja, ketika dia tidak sedang membantu Simbok, dia pun melatih dirinya untuk berburu. Dia sangat senang berburu dan menerbangkan layang-layang. Dia sangat pandai untuk menerbangkan layang-layang. Dia membuat layang-layang dan dibagikan kepada seluruh orang. Pada saat beranjak dewasa, dia pun berkata kepada Simbok bahwa dia ingin dinikahkan dengan putri kerajaan. "Mbok, saya ingin menikah dengan putri kerajaan." Lalu Simbok pun berkata, "Apakah tidak ada wanita lain selain putri kerajaan?" Lalu Joko pun berkata, "Aku inginnya hanya dengan putri raja, Mbok. Tolong lamarkan dari salah satu putri raja untukku." Kemudian mereka pun datang ke istana dan berbicara kepada raja. Raja pun berbicara, "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" Kemudian Simbok pun berkata, "Aku ingin melamarkan salah satu putrimu untuk anakku." Raja pun terdiam, dia kaget. Kemudian Raja bilang, "Aku tidak bisa memberikan keputusan apapun. Semua keputusan ada di tangan putri-putriku." Kemudian Raja pun memanggil ketiga putrinya, yaitu Putri Kantil, Putri Mawar, dan juga Putri Melati. Tanpa disangka, ternyata Putri Melati mau dijadikan istri oleh Joko. "Ayah, izinkan dan restui aku untuk menikah dengan Joko Kendil. Aku merasa dia cocok denganku." Kemudian Raja tercengang dan putri-putri lainnya pun tercengang. Lalu Raja pun tidak memiliki ketentuan apapun dan Raja pun mengizinkan Putri Melati untuk menikah dengan Joko Kendil.
suatu hari, ada lomba memanah dan lomba berkuda yang dihadiri oleh semua pangeran tampan dan ketiga putri dari kerajaan. Putri Kantil pun berkata, "Lihatlah pangeran itu. Seharusnya dia yang cocok menjadi suami dari putri kerajaan, bukan malah si Joko Kerdil itu. Udah kerdil, badannya bau, kumel lagi." Kemudian semua terkejut melihat pangeran yang berwajah tampan dan tangkas dalam berkuda tersebut. Putri Mawar pun berkata, "Aku baru sekali ini melihat pangeran itu. Dia lebih tampan daripada pangeran lainnya. Joko Kerdil pun menjadi tukang cucinya saja, kurasa dia tidak cocok." Kemudian Putri Melati pun terdiam dan bersedih. Tak lama dari itu, Putri Melati pun pergi meninggalkan kedua kakaknya. Dengan penuh amarah, dia pun datang dan masuk ke kamarnya. Kemudian, Putri Melati melihat ada kendi di dalam kamarnya. Kemudian, dengan serontak, dia mendorong kendi tersebut hingga jatuh. Kemudian, muncullah sesosok pria tampan. Putri Melati pun berkata, "Siapa kamu? Tak sepantasnya kamu ada di sini. Siapa yang mengizinkan kamu untuk masuk? Pergilah kamu, jika tidak, aku akan memanggilkan prajurit untuk mengusirmu dari sini." Kemudian, Joko Kerdil pun menjawab, "Putri Melati, ini aku adalah suamimu. Aku adalah suamimu. Inilah wujud asliku. Dulu, waktu kecil, aku dikutuk dengan penyihir. Dan kutukan itu bisa hilang jika aku dirawat dengan orang yang tulus dan dinikahkan dengan putri kerajaan. Dan kutukan itu akan benar-benar hilang jika putri kerajaan itu memecahkan kendi yang ada di kamar." Kemudian Putri Melati pun menangis bahagia dan melihat suaminya yang berubah menjadi tampan. Kemudian, mengetahui kejadian itu, Putri Kantil dan juga Putri Mawar merasa sirik kepada adiknya. Mereka malah membicarakan bahwa Joko Kerdil itu sekarang sudah menjadi pria tampan. Dan sejak itu pun Putri Melati dan Joko Kerdil menjadi pasangan yang bahagia. Kedua kakaknya hanya iri saja melihat mereka berdua. Setelah itu, Joko Kerdil pun datang dan menemui si Mbok dengan wujud tampannya. Kemudian Mbok berkata, "Siapa dirimu?" Kemudian Joko Kerdil pun menjawab, "Ini aku, Mbok, putramu yang telah kau besarkan." Si Mbok pun berkata, "Apa benar kau adalah putraku?" Lalu si Mbok pun memeluk si Joko Kerdil. Kemudian Joko Kerdil pun mengajak si Mbok untuk kembali ke istana. Tetapi si Mbok tetap memilih tinggal di kampungnya. Baiklah, ceritanya selesai. Sekian cerita dari saya.